wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sebangsa dan setanah air, pada hari Rabu ini, 18 Agustus 2021, saya akan kembali bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi untuk menyampaikan perkembangan dari perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pertama-tama, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dengan hikmat dan tetap aman dari COVID-19. Sebagian besar upacara virtual maupun campuran hybrid dilakukan untuk menekan resiko penularan. Sekolah-sekolah bahkan melibatkan orang tua dan wali murid dalam menyelenggarakan lomba dalam yang dilakukan jaringan atau online. Berbagai hiburan dan konser kemerdekaan juga dilakukan secara virtual. Keseruan dan patriotisme kita terbukti tidak luntur, meski keramaian dan kerumunan tidak dilakukan baik dalam bentuk upacara atau lomba. Dan kado terbesar kita kepada bangsa dan negara adalah berlanjutnya berita baik dalam penanganan COVID-19. Laporan kemarin hari Selasa 17 Agustus 2021, keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio secara nasional ada di tingkat 39,5%. Turun dari hari sebelumnya, yakni Selasa 16 Agustus 2021 yang tercatat 40,51%. Hal ini menandakan banyak pasien tidak lagi dirawat di rumah sakit. Kasus aktif hari ini adalah 343.203 orang, turun drastis dari puncaknya yang hampir mencapai 600.000 orang di bulan lalu. Sekali lagi, doa kita terkabul. Doa saat kita menyambut tahun baru Muharram 1443 Hijriah yang lalu. Agar tahun ini lebih baik dari tahun lalu, sedikit demi sedikit terjawab. Karena doa tersebut kita barengi dengan kerja keras bersama. Doa agar Indonesia yang berusia 76 tahun ini semakin sejahtera. Semoga akan semakin terjawab jelas apabila kita tetap bersatu melawan COVID-19 ini. Dan ucapan khusus terima kasih kepada seluruh masyarakat, aparat keamanan, prajurit TNI, anggota Polri, Satpol PP, relawan, nakes, dan organisasi mitra pembangunan, serta lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam minggu ini. Sudah beberapa hari DKI Jakarta tidak lagi dalam 10 besar provinsi dengan kasus terkonfirmasi harian terbanyak. Semoga kedisiplinan masyarakat Jakarta dan sekitarnya tetap berlanjut dan suasana kondusif aman dari COVID-19 berangsur tercipta di ibu kota tercinta ini. Sesuai pesan Koordinator PPKM Jawa Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual, seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan kecepatan testing, tracing, dan treatment, sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Bapak Menko Marifest telah menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 semakin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Dan pada akhirnya nanti akan menyiapkan kita ke situasi kehidupan new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggunya hingga perubahan situasi dapat direspon secara cepat. Dan karena itu pula tidak perlu khawatir dengan perpanjangan PPKM sampai dengan 23 Agustus 2021. Selama kota dan kabupaten kita mengalami kemajuan dalam menerapkan prokes, 3T, dan cakupan vaksinasi. Maka wilayah kita akan turun level dan aktivitas masyarakat akan dibuka secara bertahap. Contohnya, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas untuk tempat ibadah menjadi 50% di kota atau kabupaten yang menunjukkan kinerja perbaikan penanganan COVID-19 yang baik. Selain itu, olahraga jenis outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat.
Uji coba penerapannya akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada 4 wilayah aglomerasi di Jawa Bali, seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Gerbang Kertasusila di Jawa Timur. Meskipun berbagai perbaikan dan penyempurnaan tetap dilakukan, aplikasi Peduli Lindungi terbukti telah digunakan lebih dari 1 juta orang dalam kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal. Dengan begitu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas kunjungan perbelanjaan mal menjadi 50% dan memberikan akses dine-in atau makan di tempat sejumlah 25% atau 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan mal selama seminggu ke depan. Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan dengan menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. Tujuannya, membiasakan masyarakat untuk beradaptasi dengan pola hidup baru, bahwa untuk pergi ke ruang publik, sebaiknya kita dalam kondisi yang fit, sehat walafiat, dan sebaiknya sudah divaksin. Hal ini sesuai dengan prinsip reciprocity yang ditegaskan Komite Ahli Vaksinasi WHO yang disebut SAGE, bahwa pada program vaksinasi COVID-19, prinsip imbal balik berlaku. Artinya, kita perlu memastikan diri kita divaksin untuk menghargai dan melindungi mereka yang sudah divaksin, terutama para nakes, lansia, dan petugas pelayan publik seperti petugas mal dan lainnya. Menko Marinvest menyampaikan bahwa indeks komposit indikator PPKM mengalami peningkatan hampir di seluruh wilayah dibandingkan dengan akhir bulan lalu. Untuk itu, perlu diantisipasi jika terjadi peningkatan kasus harian antara 2-3 minggu mendatang. Untuk itu, kami minta sekali lagi kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati sekali untuk keluar rumah dan pilih kepentingan pergi keluar rumah. Tinggallah di dalam rumah apabila tidak memiliki kepentingan yang penting sekali. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya mengusulkan terutama kepada para adik-adik remaja, para pemuda, dan khususnya sejawat muda saya, atau bagi mereka yang peminat iptek, matematika, dan formula-formula sains, promosikanlah rumus yang tepat dalam mempromosikan pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlandaskan adaptasi pola hidup kita seperti berikut. Diketahui permasalahannya adalah penyebaran varian Delta adalah 6 sampai dengan 8 kali lebih cepat daripada varian lainnya. Ditanya, bagaimana menekan laju penularan apabila R atau tingkat penularan adalah 6 sampai dengan 8? Dan dijawab dengan 3 hal yang wajib harus dilakukan. Pertama, meningkatkan cakupan vaksinasi agar tingkat kegawat daruratan dan kematian dapat ditekan. Yang kedua, mengurangi mobilitas karena kerumunan adalah pemicu penyebaran yang cepat. Yang ketiga, ketatkan protokol kesehatan. Pakai masker jadi double, cuci tangan jadi lebih sering, dan memastikan langkah-langkahnya benar. Dan jaga jarak dengan aman, yaitu tinggal di rumah. Maka, rumus mengendalikan transmisi atau menekan agar virus SARS-CoV-2 varian Delta tidak cepat menjangkiti orang adalah dengan mendorong semakin banyak orang divaksinasi, mengurangi mobilitas kita, dan prokes kita semakin diketatkan. Atau, praktikan yang saya sebut sebagai formula AKB, rumus adaptasi kebiasaan baru pada masa PPKM. Sekali lagi saya jelaskan rumus ini. Apabila kasus naik karena cepat menular, dia tidak akan ekuivalen, tidak akan sama dengan atau bahkan lebih kecil dari angka vaksinasi yang tinggi, dikali mobilitas yang rendah, dan dikali protokol kesehatan tinggi. Diingat-ingat ya, ujian tengah dan akhir pandemi ini akan menguji formula ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Menkes juga sudah menyampaikan kemajuan vaksinasi di Indonesia. 50 juta vaksinasi pertama dicapai dalam 7 bulan. Maka dengan makin tersedianya vaksin dan meningkatnya kemampuan vaksinasi harian, pemerintah mentargetkan 50 juta suntikan dalam waktu 7 minggu. Artinya, kita kemungkinan akan mencatat 100 juta suntikan vaksin. Kombinasi antara suntikan dosis pertama dan dosis kedua di akhir Agustus 2021 ini. Insya Allah, amin. Mari kita berdoa dan bekerja bersama-sama. Hingga Selasa 17 Agustus kemarin, dari 208,2 juta sasaran,
sekitar 84,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 55,1 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama, atau 26,4% dari sasaran, dan sekitar 29,2 juta diantaranya atau 14% sudah mendapatkan dosis kedua. Per 16 Agustus 2021, Indonesia telah memiliki stok vaksin COVID-19 lebih dari 190 juta dari 4 produsen, yaitu Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Dan dalam 2 hari ke depan akan datang lagi kiriman vaksin yang kita beli langsung dan juga hibah dari negara sahabat. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu kita petik lagi hikmah dari PPKM darurat di bulan Juli adalah pahitnya kehilangan orang-orang tersayang, apalagi bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Maka dalam keterangan pers tentang penjelasan nota keuangan dan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 secara daring di Jakarta hari Senin 16 Agustus 2021 kemarin, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa sesuai dengan amanat UUD 45 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Data Kementerian Sosial mencatat ada kurang lebih 4 juta anak yatim di Indonesia. Namun ini belum termasuk tambahan dari korban pandemi COVID-19. Mensos menerangkan bahwa jumlah real dari anak yatim yang orang tuanya gugur karena COVID-19 telah dimintakan kepada semua Pemda, balai-balai, yayasan, pondok pesantren, dan institusi lain yang merawat anak yatim piatu. Maka dalam rangka menyambut puasa sunnah, puasa Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah atau tepatnya besok tanggal 19 Agustus 2021 yang dikenal juga sebagai Hari Raya Anak Yatim Tahun Baru Islam. Maka mari kita semua komponen masyarakat bahu-membahu, paling tidak membantu pendataan anak yatim yang kita tahu berada di lingkungan sekitar kita. Informasikan kepada pemerintah setempat atau dinas sosial setempat tentang keberadaan mereka. Dengan begitu, makna kemerdekaan ke-76 ini kita akan resapi bersama bahwa kita merdeka bukan dari perjuangan perorangan, tapi pengorbanan banyak pahlawan yang berjuang dengan sabar. Dan apabila kita ingin merdeka dari pandemi, kita harus kembali berjuang bersama-sama. Demi Indonesia yang tangguh, untuk Indonesia yang tumbuh, kita pasti bisa. Selamat sore dan salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekarang saya persilahkan Dr. Nadia untuk memberikan keterangan persnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Terima kasih Dr. Reisa. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa update terkait situasi penanganan COVID-19 secara nasional. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sejumlah kabar positif dan semoga tentunya memberi semangat baru bagi kita semua bahwa jumlah kasus harian baru nasional kita hingga tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu telah berangsur-angsur menurun menjadi 20.741 kasus. Selain itu, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat secara nasional juga berangsur-angsur turun. Setelah sempat menyentuh angka 92.567 pasien yang dirawat di ruang perawatan isolasi maupun intensif di 22 Juli 2021, yang lalu sampai dengan 17 Agustus kemarin, pasien dirawat secara nasional mencapai angka 50.487. Di DKI Jakarta sendiri, jumlah pasien yang dirawat baik di ruang perawatan isolasi maupun intensif berjumlah 4.934 per tanggal 17 Agustus atau tinggal 28% dari kapasitas ruang perawatan isolasi dan intensif yang mencapai 17.584. Begitu juga halnya dengan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pemerintah terus bekerja sama dengan seluruh pihak telah menerapkan PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 2, 3, dan 4 sesuai dengan dinamika perkembangan situasi di lapangan.
Sesuai dengan evaluasi mingguan kami, maka terjadi penurunan kasus 17% dibandingkan minggu sebelumnya. Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di daerah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Minggu lalu kita mencatatkan angka testing rate sebesar 3,25 per 1000 penduduk per minggu. Angka ini menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Akan tetapi patut kita apresiasi adalah seluruh provinsi telah mencapai testing rate minimal yang telah disyaratkan oleh WHO. Positivity rate nasional kita tercatat pada angka 21,4% yang menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Dan kita berupaya untuk terus menurunkan positivity rate sambil mempertahankan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang lainnya seperti penemuan kasus, testing, pelacakan, dan isolasi, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Positivity rate kurang dari 10% tercatat di Provinsi DKI Jakarta, Riau, dan Banten. Dan kita tentu saja berharap hal ini dapat terjadi di provinsi-provinsi lainnya. Capaian positif lain adalah tidak ada provinsi yang melaporkan bed occupation rate lebih dari 80%. Sedangkan untuk bed occupation rate ICU yang lebih dari 80% dilaporkan hanya di Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, terjadi penurunan angka kematian sebesar kurang lebih 8% dibandingkan minggu sebelumnya. Sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa angka kematian ini dinilai per 7 hari, dikarenakan akan memberikan gambaran yang lebih tepat, mengingat ada kematian yang belum dilaporkan secara real time, sehingga masih terlihat fluktuatif per hari secara absolut. Selain itu, yang paling penting adalah menilai tren dari angka kematian tersebut per minggunya. Kami berharap hal ini menjadi tanda positif semakin menurunnya angka kematian di minggu-minggu ke depan. Penurunan bed occupation rate dapat kita lihat di rumah-rumah sakit di sekitar kita, di mana antrian sudah mulai berkurang, dan kita berharap tentunya seluruh pasien COVID-19 yang bergejala berat dan membutuhkan perawatan rumah sakit bisa mendapatkan perawatan yang selayaknya sesuai standar sehingga mampu menurunkan angka kematian. Hal ini juga menjadi bukti keberhasilan vaksinasi kita, bahwa vaksin yang kita gunakan mampu untuk mencegah kasus yang parah dan juga kematian akibat COVID-19. Contoh nyata dapat dilihat di grafik DKI Jakarta sebagai berikut. Atas kerja keras semua pihak, DKI Jakarta mampu menekan angka penambahan kasus dan angka kematian COVID-19 di level lebih rendah dibandingkan periode awal dilaksanakannya PPKM. Berbagai pembatasan kegiatan masyarakat serta penguatan protokol kesehatan di mana Provinsi DKI Jakarta dapat menurunkan laju penularan penyakit dan juga sekaligus meningkatkan kapasitas respon penanggulangan pandeminya. Dengan upaya yang masif untuk penanggulangan COVID melalui peningkatan testing, penguatan pelacakan kontak erat, kegiatan isolasi atau karantina, dan penguatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mampu untuk menekan dan tentunya meringankan sistem kesehatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Positivity rate dan testing rate adalah indikator pentingnya dalam menilai status transmisi atau penularan COVID-19 di suatu wilayah. WHO merekomendasikan untuk suatu wilayah mampu melakukan testing minimal 1 orang per 1000 penduduk per minggunya untuk mengukur upaya surveillance yang dilakukan. Minggu lalu, seluruh provinsi mampu mencapai testing rate yang ditetapkan. Walau begitu, dengan kapasitas yang ada sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, kita harus mampu dan akan terus menargetkan minimal 400.000 tes per harinya. Upaya penemuan kasus dengan menargetkan populasi yang berisiko tinggi untuk menularkan harus diprioritaskan, yaitu pasien dengan kriteria suspek dan juga merupakan kontak erat. Kita berharap dan terus berupaya untuk melokalisir setiap wilayah berpotensi munculnya klaster-klaster dan penularan yang aktif. Pembelajaran yang terjadi di Jawa Bali hendaknya menjadi kewaspadaan di provinsi-provinsi di luar Jawa Bali, terutama karena adanya varian baru yang terjadi. Varian Delta
yang tadi dijelaskan oleh Dr. Reza merupakan varian baru yang saat ini mulai mendominasi pelaporan varian di hampir seluruh negara di dunia. Dengan kemampuan penularan yang lebih tinggi serta potensi untuk memunculkan gejala dan keparahan lebih tinggi, maka kita harus selalu waspada. Indonesia terus berupaya melakukan kegiatan sequencing untuk memantau penyebaran varian baru yang berasal dari luar maupun dari lokal. Per tanggal 18 Agustus, sudah lebih dari 500.000 sequencing dilakukan dengan 80% hasil adalah varian Delta. Lewat tabel berikut, kami menghimbau provinsi-provinsi untuk lebih waspada dan meningkatkan testing dan tracing, mengingat jumlah varian Delta yang terdeteksi cukup tinggi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua dengan angka testing rate di bawah rata-rata nasional. Bagi provinsi-provinsi yang belum melaporkan atau belum menemukan varian ini, untuk tetap diharapkan memiliki kewaspadaan yang sama dengan provinsi yang sudah melaporkan varian-varian baru ini. Tingkatkan upaya testing, tracing, dan laporkan kasus-kasus yang masuk kriteria untuk dilakukan pemeriksaan sequencing ke laboratorium rujukan sequencing yang telah ditunjuk. Sekali lagi, upaya pengendalian dan vaksinasi yang kita lakukan saat ini masih terbukti efektif untuk mencegah penularan dan mencegah keparahan serta kematian akibat infeksi varian Delta ini. Lebih dari 60.000 kasus yang tercatat sebagai kasus aktif adalah kasus-kasus yang terkonfirmasi positif lebih dari 21 hari yang lalu. Besar kemungkinan kasus-kasus ini telah sembuh atau mungkin juga semoga tidak terjadi ini tentunya meninggal dunia. Provinsi-provinsi dengan kasus aktif yang kemungkinan harus diupdate statusnya lebih dari 1.000 kasus adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Kementerian Kesehatan sedang bekerja sama dengan provinsi-provinsi dan kabupaten kota terkait untuk menyelesaikan updating status kasus-kasus ini. Karena kasus-kasus ini akan dirilis pada tanggal mereka dilaporkan, maka masih akan terjadi lonjakan-lonjakan jumlah kasus meninggal dan sembuh, dan mungkin juga kasus konfirmasi akibat updating status dan rilis kasus selama ini. Dengan ketersediaan vaksin yang terus kita datangkan dan akan segera didistribusikan ke daerah-daerah untuk dapat segera digunakan, pastikan penggunaan vaksin sesuai dengan kaidah penggunaan masing-masing jenis vaksin. Kami mencatat bahwa angka kematian pada penduduk lansia masih yang tertinggi. Akan tetapi cakupan vaksinasi untuk kelompok ini masih terbilang rendah. Beberapa provinsi yang cakupan vaksinasi kedua pada kelompok lansia masih rendah adalah Aceh, Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Papua. Oleh karena itu, kami berharap stakeholder terkait, terutama di daerah, untuk menyusun kembali strategi untuk menjangkau populasi rentan ini. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa upaya pelacakan kontak erat saat ini sedang diperkuat dengan melibatkan banyak pihak, terutama rekan-rekan di puskesmas, dinas kesehatan, desa-desa, serta TNI Polri. Penguatan upaya tracing terus dilakukan dengan pelibatan TNI Polri yang bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan. Sebelumnya, hampir semua provinsi memiliki kapasitas respon tracing terbatas. Namun sekarang terdapat 6 provinsi yang rasio tracing sudah di atas 5, yaitu Sumatera Utara, NTB, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Rasio ini harus seiring dengan kasus konfirmasi yang dilacak dengan minimal 80% kasus konfirmasi harus dilacak kontak eratnya. Kita harap ke depannya provinsi lain menyusul. Kami ingin sama-sama mengingatkan bahwa penting untuk memastikan setiap kasus dapat segera dilakukan pelacakan kontak untuk dapat memutuskan rantai penularan serta mencegah resiko gejala parah atau kematian karena tidak dilakukannya pemantauan. Prioritaskan pada kelompok-kelompok resiko tinggi seperti lansia, orang dengan komorbid, ibu hamil, anak-anak, dan lainnya. Kabar baik selanjutnya yang ingin kami sampaikan saat ini adalah telah menurunkan harga tes PCR hingga 45%, sehingga harga tertinggi menjadi Rp495.000 untuk Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan pemerintah untuk terus meningkatkan upaya tes sebagai salah satu upaya mendeteksi dan peningkatan
dalam upaya meningkatkan kasus aktif. Dari sisi harga tes PCR ini, kita termurah kedua setelah Vietnam dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai penutup, kami ingin meminta dukungan masyarakat luas. Saat ini, intervensi telah dilakukan untuk meliputi kegiatan pelacakan, tes dan isolasi, vaksinasi, dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang efektif untuk mencegah penularan dan keparahan serta kematian. Jika dilakukan semua dan oleh kita semua, perlu partisipasi dan dukungan masyarakat agar kegiatan pelacakan, tes, isolasi dapat berjalan dan memutuskan rantai penularan. Kerjasama dan kesediaan masyarakat sangat dibutuhkan. Vaksinasi jangan ditunda bila kesempatan sudah ada di daerah Anda dan harus disampaikan kepada semua masyarakat. Vaksinasi bisa didapatkan secara gratis. Bantu kita bersama-sama mewujudkan pelaksanaan protokol kesehatan. Semua harus patuh dan jangan sungkan untuk mengingatkan orang lain yang tidak taat protokol kesehatan. Bersama kita bisa akhiri pandemi ini dan bebas dari COVID-19. Bersama kita bisa teruskan perjuangan bersama merdeka dari COVID-19. Terima kasih.